Perjalanan Dimensi Sang Jenius bab 15. Sebelumnya di bab 14, kekhawatiran Wira terbukti dengan benar di mana Budi mendobrak-dobrak pintu rumah Wira. Setelah didobrak-dobrak beberapa lama, namun ternyata pintunya tidak dibuka oleh Wulan yang ada di dalam. Budi melambaikan tangannya sambil berkata, "Sudah cukup, jangan dobrak lagi, percuma. Sudah ditahan dari dalam, panjat dinding aja." Bawahan Budi pun yang berjumlah 4 orang berhenti mendobrak. Kemudian mereka mulai bertumpu pada satu sama lain untuk memanjat dinding rumah Wira. Setelah melompat masuk, bawahan itu pun membukakan pintu dari dalam agar Budi bisa masuk. Setelah melihat Budi masuk ke rumahnya, Wulan langsung berlari ke ruang utama dengan panik. Budi melangkah dengan santai sambil berkata, "Cantik, suamimu sudah kabur, tapi kau masih begitu setia padanya. Bukankah lebih baik jika hidup bersamaku yang penyayang ini?" "Suamiku gak kabur, dia pasti pulang untuk bayar utang. Kau jangan macam-macam." Wulan menyeret meja di dalam ruang utama untuk menahan pintu. "Apa bagusnya si pemboros itu hingga kamu begitu setia padanya, ha?" Budi memberi isyarat pada bawahannya, lalu dua bawahannya langsung mendobrak pintu. Saat pintu didobrak, Wulan yang sedang menahan meja pun terhempas ke lantai. "Pakai tenaga!" seru Budi sambil tersenyum lecik. Setelah didobrak beberapa kali, pintu itu pun terbuka. Budi mendekati Wulan dengan ekspresi mesum sambil berkata, "Hai cantik, berhubung si pemboros itu nggak ada di rumah, kita bisa langsung masuk nih ke kamar. Menurut surat perjanjian, kamu itu udah jadi milikku." Wulan buru-buru bangkit dan berlari ke kamar. "Cantik, jangan buru-buru dong. Baru dibilang udah langsung masuk kamar." Budi tersenyum lecik lalu membuka tirai menuju kamar tidur. Shit! Sebuah gunting tiba-tiba melesat ke arah Budi. Dia langsung ketakutan dan buru-buru mundur. Baru saja dia mundur beberapa langkah, sebilah pisau dapur menebas ke arahnya lagi. Wulan menyerbu keluar dari kamar dengan memegang sebuah gunting dan sebilah pisau dapur. Dia tidak akan membiarkan siapapun menyentuhnya selain suaminya. Meskipun harus mati, dia juga tidak akan tunduk pada si tuang bangka ini. "Cepatan dia!" Budi sambil memberikan perintah dan buru-buru kabur keluar. Seorang bawahan melambaikan tongkatnya, lalu pisau dapur dan gunting di tangan Wulan langsung jatuh ke lantai. Kedua bawahan lainnya segera memungut senjata itu. Wulan yang sudah kehilangan senjatanya pun perlahan-lahan mundur sambil menggenggam pergelangan tangannya. Budi menyeka keringat dinginnya dengan kesal. Tadi dia hanya menggoda Wulan sebenarnya. Ada tokoh besar yang sudah menginginkan Wulan, jadi Budi juga tidak bisa menodainya. Namun respon dari Wulan mengagetkannya. Budi sudah murka begitu mengalami peristiwa mengerikan seperti tadi. Dia pun kehilangan akal sehatnya dan berteriak, "Tahan dia cepat!" 4 bawahan Budi langsung mengepung Wulan. "Aku lebih rela mati daripada dilecehkanmu." Wulan menguatkan niatnya, lalu membenturkan kepalanya ke dinding. Tiba-tiba belasan warga dusun menyerbu masuk dengan memegang tongkat kayu. Mereka semua adalah warga dusun Darmadi. Ada orang yang berteriak, "Budi, mau apa kau? Berhenti sekarang juga, kalau enggak, kita enggak bakal sungan lagi." Wulan pun menghentikan tindakannya. Dia mengenal orang-orang ini. Herman dan Hamid adalah adik paman Hasan, sementara Sofyan, Said, dan Surya adalah kakak-kakak Sony. Sisanya adalah kerabat Wira yang lainnya. Budi pun melirik para warga dusun itu lalu mengikat kembali ikat pinggangnya dan mengeluarkan surat pinjaman. "Perhatikan ini, aku datang buat tagih hutang. Buat apa kalian kemari? Awas saja kalau aku jebloskan kalian ke penjara di pengadilan daerah." Setelah mendengar ucapan Budi, ekspresi beberapa warga dusun langsung berubah drastis. Rakyat biasa paling takut pada yang namanya pemerintah. Bagi mereka yang paling bagus adalah tidak perlu berhubungan dengan orang-orang yang punya koneksi dengan pemerintah. Namun kepala desa adalah penghubung warga desa dengan pemerintah. Begitu ada warga desa yang tidak bisa membayar pajak, Budi akan langsung menyuruh orang menjebloskan mereka ke penjara ke pengadilan daerah. Di kejauhan ada suara, "Budi, memangnya kau itu siapa? Kau itu pemimpin kabupaten? Saya enak saja mau tangkap orang." Herman memaksakan diri untuk berkata dengan berani, "Memang benar Wira berutang padamu, tapi kakakku sudah pergi menemani Wira menjual ikan. Kalau mereka pulang, utangnya sudah bisa dibayar."
Semalam, Hasan sudah melakukan persiapan dan menemui Herman dan menyuruhnya untuk lebih memperhatikan rumah Wira karena takut Budi datang berbuat onar. Hasan juga bilang kalau Wira adalah orang baik. Benar, sahut Surya. Semalam Sony membawa pulang 2 ekor ikan. Sebelum pergi ke ibu kota provinsi tadi pagi, dia juga mengingatkan Surya untuk mencegah orang-orang datang menagih utang ke rumah Wira, apalagi untuk berbuat onar. Dengan begitu mereka pasti bisa terus makan ikan ke depannya. Beraninya kalian membuat aku. Awas saja ya, aku naikkan pajak kalian di musim panen tahun depan, ujar Budi dengan kesal. Biasanya pajak panen yang harus dibayar penduduk desa ditentukan oleh kepala desa. Pajak itu dibayar dalam bentuk memberikan sebagian hasil panen mereka. Kepala desa akan membayar jumlah yang ditentukan kepada pemerintah, lalu menyimpan kelebihannya sendiri atau dibagi-bagikan kepada pejabat kecil lainnya. Jadi ancaman ini sangat berguna bagi warga desa. Apa kau bilang? Naikkan pajak? Sialan kau, dasar gak manusiawi. Pas ada panen, kau selalu mengambil sedikit dari warga desa Silali, tapi kau malah mengambil banyak dari desa kami sendiri, desa Darmadi. Kalau kau berani naikkan pajaknya tinggi-tinggi, kami gak bakal bayar pajak. Kami bakal lapor pemimpin kabupaten. Warga desa sudah sepenuhnya marah. Budi mengerutkan keningnya. Dia hanya mengatakan hal itu untuk menakut-nakuti mereka. Bukan berarti dia akan menaikkan pajak, tapi mereka malah percaya. Sudahlah, ribut apa sih? Tiba-tiba Agus berjalan mendekat dan menegur warga desa. Gak mau bayar pajak? Kalian mau berontak ya? Menurut kalian, pemimpin kabupaten bakal percaya omongan kalian? Atau bahkan omongan Pak Budi yang bantu dia terima hasil panen, ha? Para warga pun menunduk dengan kalimat itu. Amarah dalam hati mereka pun sudah berkurang begitu mendengar ucapan Agus. Herman berkata lagi dengan berani, tapi kami juga nggak bisa pergi sekarang. Kakakku dan Wira sedang pergi jual ikan. Asal mereka pulang, utangnya sudah pasti bisa dibayar. Hei Herman, apa kau nggak bisa hitung? Kau nggak tahu berapa banyak ikan yang harus dijual untuk mendapatkan 40.000 gabak? Agus menatap Herman, lalu berkata dengan meremehkan, harga ikan kecil itu cuma 10 gabak per setengah kilo, sedangkan ikan besar cuma 16 gabak per setengah kilo. Dari ikan yang didapat Wira kemarin, ikan paling besar cuma ada 100 kilo, sedangkan ikan kecil cuma 50 kilo. Jadi kalau dihitung paling banyak juga cuma hasilkan 14.000 gabak. Belum lagi harus bayar pajak ke pemerintah 10% dan bos ikan 20%. Uang yang tersisa nggak bakal sampai 10.000 gabak. Itu pun masih belum sampai seperempat utangnya. Mendengar itu wajah Herman langsung memucat. Kalau uang yang didapatkan Wira belum mencapai 10.000 gabak, Wira tidak mungkin bisa membayar uang utang sampai 40.000 gabak. Wulan pun berkata, meskipun uang penjualannya ikan gak cukup, aku udah berikan semua gelang giok. Harganya sekitar 20.000 gabak untuk digadaikan. Kalau dia pinjam uang sama kakakku lagi, kita sudah punya cukup uang untuk bayar utang. Wulan pun mendengar ucapan Wulan, warga desa pun mengangguk. Saat pernikahan mereka, ada juga keluarga Wulan yang datang. Mereka memakai baju sutra yang sangat bagus dan menaiki kereta kuda yang cantik dan mahal. Agus berkata sambil mengelus-elus janggutnya, hei, apa kalian tahu aturan penggadaian? Giok cuma bisa digadaikan setengah harga. Jadi kalaupun dia itu harganya 20.000, paling cuma bisa digadaikan seharga 10.000 gabak. Keluargamu itu memang kaya raya, tapi gak ada gunanya. Wira pergi. Toh keluarga Lenardi pengen kau kembali, Wulan. Mana mungkin mereka melewatkan kesempatan ini. Setelah mendengar ucapan Agus, Wulan pun langsung terduduk ke lantai. Situasinya mungkin memang seperti apa yang dikatakan Agus. Kakak Wulan pasti memilih membayar utangnya dan membawanya pergi, daripada meminjamkan uang pada Wira untuk membayar utang. Setelah melihat situasi Wulan, para penduduk desa pun merasa kasihan terhadapnya. Jika Wira tidak bisa membayar utang, sepasang suami istri ini harus menjadi budak Budi. Bubar, Wira nggak mungkin bisa bayar utang. Rumah ini bakal segera jadi milik Pak Budi. Mana sopan santun kalian dengan membawa tongkat kayu sebanyak itu? Agus mengibaskan tangannya untuk mengusir warga desa, kemudian tersenyum dan mengangguk pada Budi. Sebagai penguasa tertinggi Dusun Darmadi, dia harus memiliki hubungan yang baik dengan kepala desa. Dengan begitu pajak panen yang mereka serahkan bisa menjadi lebih sedikit.
Saat pejabat kecil punya masalah, penguasa tertinggi dusun akan menolong mereka bahkan bila harus menggertak orang dusunnya. Lagi pula, Agus juga merasa tidak senang terhadap Wira gara-gara insiden ikan kemarin. Kepala dusun kalian juga sudah bilang kalau Wira nggak mungkin bisa bayar hutang. Cepatlah kalian pergi, teriak Budi pada warga dusun dengan bantuan Agus. Budi pun menjadi sangat sombong kembali. Tiba-tiba terdengar suara, "Yang harusnya pergi itu kau." Wira masuk ke dalam rumahnya dengan wajah yang penuh murka. Apakah kelanjutan kisah selanjutnya? Ternyata Wira datang tepat waktu di saat banyak sekali masalah di rumahnya. Nantikan keseruannya di bab selanjutnya, bab 17. Sampai jumpa.